Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Alting dengan NPM 0738231147 dari kelas B, Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate. Pada kali ini saya akan membahas materi penting yang berkaitan dengan geologi struktur, deformasi batuan, serta berbagai jenis struktur geologi. Baik, langsung saja kita mulai dengan materi pertama, yaitu pengertian geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang struktur dan bentuk batuan serta proses yang membentuknya. Geologi struktur mempelajari tentang bagaimana batuan terbentuk, berubah, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ruang lingkup geologi. Geologi struktur mencakup berbagai aspek antara lain. Yang pertama yaitu struktur batuan, mempelajari tentang struktur internal dan eksternal batuan seperti lipatan, sesar, kekar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses geologi, mempelajari tentang proses geologi yang membentuk struktur batuan seperti tektonik, vulkanisme, dan erosi. Yang ketiga, batuan geologi, mempelajari tentang bentuk geologi yang dihasilkan oleh proses geologi seperti pegunungan, lembah, dan pantai. Tujuan geologi struktur. Tujuan geologi struktur adalah untuk memahami bagaimana struktur batuan terbentuk dan berubah seiring waktu, serta bagaimana proses geologi yang terkait dengan struktur batuan tersebut. 1. Eksplorasi sumber daya alam. Geologi struktur membentuk dalam menemukan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. 2. Konstruksi dan infrastruktur. Geologi struktur membentuk dalam perencanaan konstruksi, bangunan, dan infrastruktur yang aman dan stabil. 3. Mitigasi bencana. Geologi struktur membantu dalam mitigasi bencana geologi seperti gempa bumi dan tanah longsor. Dengan demikian, geologi struktur merupakan ilmu yang penting dalam memahami struktur dan bentuk batuan, proses yang membantu. Dengan demikian, geologi struktur merupakan ilmu yang penting dalam memahami struktur dan bentuk batuan serta proses yang membantunya, serta memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang. Materi kedua yaitu deformasi batuan adalah perubahan bentuk atau ukuran batuan akibat tekanan atau gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Deformasi batuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk elastis. Batuan dapat kembali ke bentuk aslinya setelah tekanan atau gaya dihilangkan. 2. Plastis. Batuan tidak dapat kembali ke bentuk aslinya setelah tekanan atau gaya dihilangkan. Ketiga, patah. Batuan dapat patah atau retak akibat tekanan atau gaya yang kuat. 4. Proses pembentukan struktur geologi. Struktur geologi adalah bentuk atau susunan batuan yang dihasilkan oleh proses deformasi batuan. Proses pembentukan struktur geologi dapat terjadi melalui beberapa cara, termasuk 1. Tektonik, pergerakan lempeng tektonik dan menyebabkan deformasi batuan dalam pembentukan struktur geologi. 2. Gravitasi gaya, gravitasi dapat menyebabkan deformasi batuan dan pembentukan struktur geologi. 3. Erosi, proses erosi dapat menyebabkan perubahan bentuk atau ukuran batuan dalam pembentukan struktur geologi. Materi ketiga yaitu kekar adalah struktur geologi yang terbentuk akibat patahan atau retakan pada batuan. Kekar dapat terjadi pada berbagai jenis batuan, termasuk batuan beku, silvin, dan metamorf. Ciri-ciri kekar. Ciri-ciri kekar antara lain yaitu 1. Patahan atau retakan. Kekar ditandai dengan adanya patahan atau retakan pada batuan. 2. Bidang kekar. Kekar memiliki bidang kekar yang merupakan permukaan patahan atau retakan. 3. Arah dan orientasi. Kekar memiliki arah dan orientasi terbentuk yang dapat dipengaruhi oleh gaya tektonik atau lainnya. Terbentuknya kekar. Kekar dapat terbentuk melalui beberapa proses, termasuk tektonik. Pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan kekar pada batuan. 2. Pendinginan. Pendinginan magma batuan dapat menyebabkan kekar akibat kontraksi termal. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi dapat menyebabkan kekar pada batuan yang tidak stabil. Aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik dan dapat menyebabkan kekar pada batuan akibat perubahan tekanan dan suhu. Kekar dapat memiliki
dampak signifikan pada sifat fisik dan kimia batuan, serta dapat mempengaruhi kestabilan lereng dan konstruksi. Selanjutnya yaitu pengertian sesar adalah struktur geologi yang terbentuk akibat pergeseran atau patahan batuan, serta dapat terjadi pada berbagai jenis batuan dan memiliki dampak signifikan pada bentuk dan struktur geologi suatu daerah. Jenis-jenis sesar. Sesar normal. Sesar normal terbentuk akibat pergeseran vertikal ke bawah. Sesar naik. Sesar yang terbentuk akibat pergeseran vertikal ke atas. Sesar geser. Sesar geser terbentuk akibat pergeseran horizontal. Ciri-ciri sesar yaitu 1. Pergeseran atau patahan. Sesar ditandai dengan adanya pergeseran atau patahan pada batuan. 2. Bidang sesar. Sesar memiliki bidang sesar yang merupakan permukaan patahan atau pergeseran. 3. Arah dan orientasi. Sesar memiliki arah dan orientasi terbentuk yang dapat dipengaruhi oleh gaya tektonik atau lainnya. Dampak sesar yaitu 1. Gempa bumi. Sesar dapat menyebabkan gempa bumi akibat pergeseran atau patahan pada batuan. 2. Perubahan bentuk geologi. Sesar dapat mengubah bentuk geologi suatu daerah. 3. Pengaruh pada konstruksi. Sesar dapat mempengaruhi kestabilan konstruksi bangunan. Pentingnya memahami sesar yaitu mitigasi bencana. Memiliki sesar dapat membantu dalam mitigasi bencana gempa bumi. Dengan demikian, memahami sesar sangat penting dalam berbagai bidang seperti geologi konstruksi dan mitigasi bencana. Yang terakhir yaitu pengertian lipatan. Lipatan adalah struktur geologi yang terbentuk akibat deformasi batuan yang menyebabkan batuan melengkung atau terlipat. Lipatan dapat terjadi pada berbagai jenis batuan dan memiliki dampak signifikan pada bentuk dan struktur geologi suatu daerah. Jenis-jenis lipatan. 1. Yaitu lipatan sinkline. Lipatan yang terbentuk jengkung dan ke bawah. 2. Lipatan antikline, lipatan yang terbentuk cembung ke atas. 3. Lipatan monokline, lipatan yang berbentuk miring. 4. Lipatan simetris, lipatan yang memiliki bentuk simetris. Ciri-ciri lipatan. Yang pertama yaitu bentuk melengkung. Lipatan ditandai dengan bentuk melengkung atau terlipat pada batuan. 2. Sumbu lipatan. Lipatan memiliki sumbu lipatan yang merupakan garis yang membagi lipatan menjadi 2 bagian simetris. 3. Arah dan orientasi. Lipatan memiliki arah dan orientasi terbentuk yang dapat dipengaruhi oleh gaya tektonik atau lainnya. 4. Sudut lipatan. Lipatan memiliki sudut lipatan yang dapat mempengaruhi bentuk dan struktur geologi. Proses pembentukan lipatan. Lipatan dapat terbentuk melalui beberapa proses, termaksud yang pertama yaitu tektonik. Pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan lipatan pada batuan. Yang kedua yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang menyebabkan lipatan pada batuan yang tidak stabil. Yang ketiga, proses geologi. Lainnya, lipatan juga dapat terbentuk akibat proses geologi lainnya seperti erosi atau sedimentasi. Dampak lipatan yaitu yang pertama, perubahan bentuk geologi. Lipatan dapat mempengaruhi bentuk geologi suatu daerah. Yang kedua yaitu pengaruh pada konstruksi. Lipatan dapat memengaruhi stabilan konstruksi bangunan. Yang ketiga yaitu sumber daya alam. Lipatan dapat mempengaruhi distribusi sumber daya alam seperti minyak dan gas. Yang keempat, gempa bumi. Lipatan dapat memahami pengaruh distribusi gempa bumi. Sekian materi yang saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.